Oke, halo semua, saya Axel dan kali ini saya akan melakukan dep tour dari Toyota All New BZ4X Battery EV ya. Ini jadi merupakan satu-satunya produk Toyota berbasis elektrik ya. Dan untuk Toyota BZ4X ini juga punya saudara kembar yaitu Subaru Solterra. Nah, dia mobil ini tuh udah pernah digunakan ya buat keperluan KTT G20 di Bali tahun lalu. Nah, di bagian depan dia grillnya seperti ini ya, dia nggak ada grillnya ya, ini cuma ada buat AC radiator di bagian bawah. Bagian sini dia chrome ya, ini chrome ya, di bagian sini chrome, di sini juga warna silver. Ini juga ada lubang udara, ini real ya, ini nembus. Dan di sini dia ada kamera 360 di bagian depan yang agak kecil seperti ini. Nah, untuk lampunya dia sudah pakai triple LED projector di bagian sini. Ya, ini ada 3 buah, lampu jauh di cover dari sini. Di atas ada DRL dan lampu seinnya dia udah running ya. Di sini juga ada set marker khas ala mobil-mobil USDM. Nah, untuk mesinnya, nah ini untuk kapasitas baterainya dia adalah di 71,4 kWh dengan torsi sebesar 266,3 Nm, dan ini mobil listrik jadi dia torsinya bisa dimulai dari RPM 0 ya, instan. Untuk modul ABS ada di bagian belakang, akinya di bagian sini ya, dan ini dia untuk bagian yang high voltage-nya di cover warna orange seperti ini. Nah, untuk satu kali kecas mobil ini bisa sampai berjalan 510 km. Dan ini untuk mesin sudah dicat. Begitu juga kap mesin, dia sudah ada peredamnya juga ya. Nah, untuk harganya dia ini harganya adalah 1.190 juta rupiah on the road untuk yang versi single tone. Dan untuk yang two tone itu nambahnya 8 juta dari harga yang single tone tadi. Cuman ini unitnya dia sport order, jadi harus nunggu inden minimal 3 bulan. Dan ini dia CBU Jepang ya, jadi ini mobilnya CBU Jepang. Di bagian sini dia ada plastik warna hitam di bagian sini, corner sensor ada di bagian sini. Nah, peleknya dia seperti ini, two tone polish. Bannya dia Yokohama Advan V61 dengan ukuran sebesar 235/60 R18. Rem depan udah cakram, dia ada emblemnya di sini elektrik ya, dan ada kemungkinan juga untuk emblem elektrik ini nanti akan digantikan seperti emblem-emblem HEV yang kekinian pada Toyota Alphard ataupun Yaris Cross. Di sini ada window line chrome, spionnya tangkainya di bagian sini, dia lengkap dengan kamera di bagian spion ya, kamera dari 360. Di sini dia ada lampu sen di spion, dan untuk akses marquee dia mode sentuh dengan handle pintu sewarna bodi seperti ini, dan dia juga ada cladding warna hitam ya di bagian sini. Dan di bagian interior, nah ini untuk joknya dia udah elektrik ya, dia lengkap dengan lumbar support, reclining, sliding, head adjuster, dan inclinationnya. Dan untuk BZ4X ini dia transmisinya single gear ya, matic. Dia untuk pedal gas model organ, dan dia untuk di sini ada footrestnya juga ya. Dan ini dia karpetnya BZ4X-nya dia ada bagian karetnya di bagian samping sini. Dan di sini dia ada tuas untuk membuka kap mesin. Di sini ada cup holder. Di sini juga ada untuk pembukaan bagasi elektrik di bagian belakang. Sudah auto high beam juga. Ini ada 2 dummy tombol ya. Dan di sini dia ini bahan-bahan fabrik di bagian sini ya. Dan ini dia kisi AC-nya bisa dibuka tutup seperti ini, bisa diputar juga. Dan untuk BZ4X ini juga sama ya, dia sudah dilengkapi dengan Paint Touch ya. Jadi ini free selama 3 tahun pertama sejak penyerahan kendaraan pertama. Oh ya, untuk BZ4X ini juga bisa disewa melalui Kinto ya. Jadi infonya ini kalau disewa melalui Kinto tuh kurang lebih biayanya 20 juta buat 1 bulan. Nah, kemudian di sini juga dia untuk door trim, di sini dia soft touch ya. Di sini dia warnanya black gloss dengan warna panel silver. Dan di sini untuk power window dia juga sudah all auto ya. Ini di ngapa jendela sudah all auto. Dan ini lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror yang sudah electric track dengan auto folding. Dan di sini dia kulit ya lapisannya. Di sini dia warna silver. Di sini dia ada cup holder, door pocket, dan dia ada speaker di bagian sini. Nah, masuk ke dalam. Nah, untuk interior dari BZ4X itu seperti ini ya. Dia untuk setirnya dia seperti ini ya, leather warna hitam seperti ini. Dia lengkap dengan untuk pengaturan MID. Di bagian sebelah kiri ada pengaturan audio dan voice command. Dan di bagian sebelah kanan ini lengkap ya, dia sudah ada adaptive cruise control plus lane keep-nya juga sudah ada. Dan ini dia bisa ngatur buat distance-nya atau mau seberapa jauh. Dan ini juga ada mode ya, ini mode dari cruise controlnya ya. Jadi ini kemungkinan juga bisa dipakai buat atur limiter. Dan ini ada mode ya di bagian sini.
Ini mode source ya biasanya di bagian sini. Ini buat ngatur stick track ya di bagian sini. Dan ini dia ada lapisan black gloss di bagian sini. Dan untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt dan teleskopik ya. Cuman teleskopiknya manual. Teleskopik dan tiltnya ini masih manual, jadi bukan elektrik. Nah, di sini untuk pengaturan lampu dia khas mobil Eropa, jadi dari sebelah kiri. Dan untuk lampunya ini dia untuk BZ4X hanya auto ya, jadi nggak bisa dimatiin ke bawah. Jadi kalau dia nganggap ini gelap, jadi dia langsung nyala. Ada lampu kecil, lampu besar. Fog lamp dia tidak ada fog lamp depan, dia cuma ada fog lamp belakang aja. Sudah one touch triple turn signal ya. Dan untuk wiper yang di sini dia juga sudah auto ya. Dan untuk pengaturan speedometernya dia di bagian depan sini ya. Nah ini dia speedometernya tuh modelnya seperti ini, dia layar ya. Jadi ini kesannya memang driver oriented banget untuk cockpitnya. Dan ini juga ada untuk ini biasanya buat driver attention monitor ya di bagian sini ya. Jadi untuk membaca apakah kita udah lelah berkendara atau belum. Nah, untuk di bagian head unitnya tuh dia seperti ini ya, dia layar besar seperti ini. Dia sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto ya. Dan pengaturan mobil juga bisa diakses dari sini. Dan di sini dia ada 3 tombol ya. Cuman ini karena lagi mati, jadi kita nggak bisa lihat nih tombolnya ada apa aja. Dan di sini untuk pengaturan AC dia sudah dual zone auto climate control ya, lengkap dengan defogger depan, defogger belakang itu juga udah pasti ada. Pengaturan AC-nya juga sudah pasti super lengkap ya, seperti pada model-model Toyota pada umumnya yang versi mahal. Nah, kemudian di sini dia ada untuk pengaturan AC ya. Ini ya warna silver seperti ini ya. Ada lampu hazard, tombolnya di sini power ya. Dan di sini dia ada untuk pengaturan dimmer dari speedometer, dan di sini ada auto tripnya. Nah, di bagian sini dia ada pengaturan untuk transmisi. Jadi di sini dia untuk cara pakainya adalah kalau kita mau netral kita pencet di tengah. Kalau kita mau drive kita tinggal ke kanan, mundur kita tinggal ke kiri. Nah, kalau mau pencet park kita tinggal pencet saja seperti ini. Nah, di bagian sini dia ada beberapa tombol ya. Ada electric park brake yang lengkap dengan auto hold. Ada untuk mode ini ya, ini mode one pedal driving ya. Kemudian di sini ada untuk pengaturan mode eco, kamera 360, dan dia juga sudah support parkir otomatis. Ada vehicle stability control dan dia ada mode snow. Jadi untuk ngatur traksinya ya. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, dan ini memang kalau dia ditutup memang seperti ini. Jadi memang dia terlihat ya. Dan ini kalau kita buka, di sini dia ada wireless charger C standard, dan dia ada USB-A di bagian sini. Dan ini dia seperti ini ya. Nih kalau dari dalam dia memang sengaja dibuat terlihat seperti itu. Dan di bagian sini ada 2 buah cup holder dengan lapisan warna silver. Di sini plastik ya. Dan ini dia untuk armrestnya gede ya. Ini armrestnya gede, dan ini dia masih bisa di sliding. Nah, jadi kalau kita tutup dia seperti ini, dan kalau kita mau buka konsol boxnya kita tinggal mundurin aja. Lalu kita tarik tuas yang ada di bagian sini. Ada tempat penyimpanannya di bagian sini, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini. Nah, untuk joknya ini layaknya mobil-mobil Toyota TNGA ya. Jadi memang suportif banget untuk joknya. Kulit dengan motif perforated seperti ini warna hitam. Stitchingnya dia warna abu-abu. Seatbeltnya lengkap dengan head adjuster. Hand grip mode retract. Sun visor di sisi penumpang lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Dan ini ada untuk mikrofon ya, ini buat ngomong. Kemudian di bagian sini dia ada untuk ini matiin proximity sensor ya di bagian sini. Dan ini dia untuk overhead console dia seperti ini, dia ada lampunya di bagian sini. Dan ini untuk lampunya dipencet dari sini ya, ini untuk nyalain semua lampu dan untuk lampu di pintu. Dan dia ada juga untuk passenger airbag seat belt di bagian sini. Nah, ini unit yang resmi yang dijual di Indonesia, cuma saya nggak tahu kenapa di sini tombol SOS-nya masih ada. Jadi saya nggak tahu ini berfungsi atau enggak ya. Dia dari sini. Untuk spionnya dia sudah auto dimming. Untuk sun visor di sisi driver dia lengkap dengan vanity mirror dan lampu, dan dia ada card holder ya. Dan di penumpang juga ada. Untuk airbagnya ini dia 6 airbag ya. Mobil ini 6 airbag. Ada tweeter juga di bagian depan, dan ini dia bahannya fabrik ya seperti ini. Dan BZ4X itu tidak punya laci. Jadi di bagian depannya sini sudah tidak ada laci lagi ya. Jadi dia memang mobil ini nggak punya laci depan. Jadi untuk layout dashboardnya dia seperti ini. Nah, sekarang saya mau masuk ke baris kedua, dan untuk di belakang ini juga tetap ada akses marquee ya. Nah, di bagian baris kedua untuk Toyota BZ4X ini dia bahannya yang di sini soft touch ya, cuman dia memang tidak terlalu empuk. Di sini ada lapisan warna hitam dengan warna silver. Di sini dia kulit ya, lengkap dengan cup holder
dan door pocket dan speaker. Nah, untuk saya yang 3164 duduk di BZ4X ini termasuk cukup lega. Cuma memang untuk support pahanya ini memang agak turun ya dia. Jadi memang kalau saya posisi seperti ini memang agak capek kalau buat berkendara jauh. Untuk ruang sepatunya dia agak sempit ya. Ini kalau kita lihat agak sempit nih ruangannya. Yang kirinya dia juga seperti itu. Jadi memang karena baterainya ada di bagian bawah kita. Di bagian sini dia ada seat back pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Ada 2 buah USB dan ini udah USB-C ya, dua-duanya lengkap dengan AC di baris kedua. Nah, jadi ada layout dari dashboardnya untuk Toyota BZ4X battery electric vehicle ya. Nah, di depan dia juga ada panoramic roof ya. Ini ada panoramic roof. Dia tirainya di sini ya, bisa dibuka. Dia modelnya seperti ini. Tapi untuk kacanya ini dia kaca mati ya. Jadi dia nggak bisa dibuka. Jadi dia cuma kaca mati kayak gini, dia cuma bisa buka tutup tirainya aja. Nah, untuk joknya di sini juga dia lengkap dengan armrest ya. Headrestnya tiga-tiganya adjustable, lengkap dengan sebel tengah, 3 titik. Sudah ada isofix ya. Dan ini dia untuk joknya lengkap dengan 2 buah cup holder dan di sini ada tempat penyimpanan buat nyimpan HP ya. Dan ini bahannya fabrik di bagian sini. Nah, untuk di bagian baris kedua ini dia masih ada hand grip model retract dan dia ada hooknya di bagian sini. Nah, untuk BZ4X ini dia joknya masih bisa di recline ya. Ini kalau posisi dia paling, ini dia posisi paling mundur, paling rebah. Kalau kita mau tegakkan, nah dia paling tegaknya segini. Nah, dia seperti ini ya untuk joknya ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang. Nah, untuk mobil ini karena akinya lagi dicabut juga, jadi kita harus lihat bagasinya dengan cara lipat joknya. Untuk pelipatan joknya ini dia bisa dilipat 60-40. Nah, kalau kita lipat dia joknya rata lantai seperti ini. Dan dia juga tetap lengkap dengan tonneau cover ya. Ini buat bagasi supaya nggak kelihatan, supaya nggak bisa diintip dari belakang. Dan ini baterainya ya. Ini untuk baterai wall chargernya. Setiap pembelian mobilnya kita akan dapat charger seperti ini. Ini sisi 60, di sana sisi 40. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Nah, untuk di bagian sini dia untuk stop lampnya memanjang ya. Untuk lampu seinnya LED di bagian sini, lampu mundur LED di bagian sini. Dia ada corner sensor juga ya dengan sensor parkir rata bodi di bagian bawahnya sini. Dan ini dia emblemnya ya. BZ4X ya. BZ ini artinya adalah Beyond Zero artinya. Dan ini dia ada kamera parkir di bagian belakang. Untuk membuka bagasi dia dibuka dari sebelah sini. Dan ini dia kacanya melandai ya, karena dia memang desainnya seperti coupe-coupe ala hatchback yang agak landai ke bawah untuk kacanya ya. Makanya dia nggak punya wiper belakang di bagian sini ya. Dan ini juga nggak ada knalpotnya ya, karena dia mobil elektrik. Di sini ada reflektor juga di bagian belakang ya. Jadi untuk bentuknya dia seperti ini. Nah, untuk di bagian sisi penumpang depan di sini dia masih ada akses marquee ya di sebelah kiri, dan di bagian penumpang juga masih ada. Nah, untuk di sisi penumpang depan di sini dia untuk joknya dia ada reclining, ada head adjuster, tapi ini manual ya. Slidingnya juga manual ya. Ini untuk layout dashboardnya dari penumpang depan dia seperti ini. Dan ini untuk pembukaan chargernya dia di bagian sini ya. Ini tinggal kita pencet aja. Dan dia pengecasannya ada dua, ada yang mode normal seperti ini dan juga ada yang fast charging. Dan ini chargingnya normal ya. Ini bisa dipakai juga langsung ke SPKLU tanpa pakai converter. Nah, jadi sekian dulu untuk video in-depth tour dari Toyota BZ4X electric vehicle. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.